Halo, saya Villa Rizkananda. Saya akan menjelaskan tentang tujuan umum pengembangan sistem akuntansi. Nah, guys, sebelum kita bahas lebih jauh tentang sistem akuntansi ini, kita harus tahu terlebih dahulu nih, kenapa sistem akuntansi itu harus dikembangkan. Memangnya sepenting itu? Jawabannya, iya. Kenapa? Karena dunia bisnis itu terus bergerak dan kalau sistem akuntansinya nggak ikut berkembang, bisa-bisa kita ketinggalan loh, atau malah bikin keputusan yang salah. Let's break down satu persatu ya. Tujuan yang pertama itu ada untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Nah, bayangin deh jika perusahaan kamu ingin membuka cabang baru atau ingin memulai usaha baru yang beda dari sebelumnya. Misalnya, yang tadinya kamu berbisnis jual makanan, lalu kamu ingin berbisnis sendiri. Tentu saja pola bisnisnya berbeda dan otomatis pengelolaan bisnisnya juga berbeda. Tujuan yang kedua yaitu untuk memperbaiki kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Nah, mungkin kalian sudah pernah lihat sistem akuntansi yang masih memakaikan Excel manual atau software jadul yang loadingnya lama banget. Nah, sistem ini untuk zaman sekarang udah nggak relevan. Kenapa? Karena sistem ini mengeluarkan informasi yang udah nggak up to date, bahkan bisa salah. Maka diperlukannya perkembangan sistem akuntansi ini untuk meningkatkan akurasi data, gunanya agar tidak terjadi salah ketik atau salah hitung. Masuk ke tujuan ketiga yaitu untuk memperkuat sistem pengendalian akuntansi dan audit internal. Oke, ini biasanya dianggap remeh, tapi ini super penting loh. Pengendalian internal. Sistem akuntansi yang dikembangkan dengan baik bukan hanya tentang cara dia menyimpan data, tapi juga harus bisa menjadi bodyguard-nya keuangan di suatu perusahaan. Kenapa? Karena sistem yang terstruktur itu, yang pertama kita bisa mengetahui siapa saja yang mencatat apa, kapan dan kenapa. Terus kita bisa menyusun data lebih rapi dan sistematis. Semakin canggih sistemnya, semakin lancar bisnisnya. As simple as that, right? Ingat, perusahaan gede bukan cuma punya modal doang, tetapi juga punya sistem yang kuat. Hai teman-teman, kalian pernah mikir nggak sih sistem akuntansi itu cuma untuk mencatat transaksi setelah kejadian? Ternyata salah loh. Ternyata gak sesimpel itu loh, sistem akuntansi juga penting banget buat menjalankan bisnis. Contohnya nih ada namanya cancel check. Ini tuh cek yang udah dipakai buat bayar terus dibalikin ke pembuat sebagai bukti pembayaran. Sayangnya di Indonesia sendiri, sistem perbankan biasanya nggak balikin ceknya ke pembuatnya. Padahal penting banget buat jaminan dan bukti pembayaran. Contohnya di penjualan polis asuransi. Kalau kita nggak punya bukti pembayaran, bisa gagal klaim. Terus ada juga yang namanya COD sales alias cash on delivery. Barang dikirim dulu, bayarnya belakangan pas diterima. Biasanya lewat kantor pos. Sistem akuntansi ngatur alur uang, barang, dan bukti transaksi semuanya. Intinya sistem akuntansi itu bikin bisnis berjalan dengan rapi dan bagus. Jadi jangan diremehkan ya. Halo, aku Delvira dan aku akan menjelaskan tentang tipe penugasan pengembangan sistem akuntansi. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, sistem akuntansi juga harus ikut menyesuaikan diri. Tapi gimana sih cara perusahaan untuk ngembangin sistem akuntansinya? Yuk kita pelajari tipe-tipe penugasannya. Jadi, penugasan pengembangan sistem akuntansi dapat berbentuk seperti pengembangan suatu sistem akuntansi baru yang lengkap, yang dimana cakup berbagai sistem seperti sistem akuntansi pokok, sistem akuntansi piutang, utang, kas, sistem akuntansi persediaan, sistem akuntansi aset tetap, dan sistem akuntansi biaya. Nah, sistem akuntansi pokok ini sendiri terdiri dari berbagai perancangan dan klasifikasi kode akun buku besar, perancangan klasifikasi kode akun buku pembantu, perancangan berbagai buku jurnal, dan perancangan berbagai laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh sistem akuntansi. Nah, selain itu, penugasan pengembangan sistem akuntansi juga dapat berbentuk seperti perluasan sistem akuntansi yang sekarang dipakai untuk mencakup kegiatan bisnis yang baru. Misalnya, kalau perusahaan ingin membuka usaha baru yang dimana usaha barunya ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan yang telah digunakan sebelumnya, maka perusahaan tersebut harus memperluas sistem akuntansinya dan mengembangkan sistem akuntansinya. Misalnya, perusahaan ini
hanya menjual produknya di pasar domestik dan perusahaan ini ingin menjual produknya ke luar negeri. Maka perusahaan tersebut harus memperluas dan mengembangkan sistem akuntansinya dengan merancang sistem ekspor. Nah, berbicara mengenai sistem pengembangan akuntansi, siapa sih yang harus melakukan pekerjaan tersebut? Jadi, pekerjaan ini dilakukan oleh analis sistem yang bekerja dalam perusahaan atau profesi akuntan publik. Analis sistem adalah orang yang memiliki keahlian dalam menggabungkan berbagai blok bangunan sistem akuntansi menjadi suatu bangunan sistem informasi. Dalam perusahaan besar biasanya dibentuk suatu unit organisasi khusus yang bertugas untuk memperluas dan mengembangkan sistem akuntansi dan sistem informasi lainnya. Nah, selanjutnya aku akan jelasin mengenai unattended gasoline station dan juga bisnis kartu kredit. Apa sih itu? Sini yuk aku jelasin. Nah, kali ini aku mau jelasin unattended gasoline station. Kalian tahu nggak sih ada tempat penjualan bahan bakar tapi nggak ada pengawasnya? Nah, itu disebut unattended gasoline station, di mana mereka yang membeli adalah mereka yang udah berlangganan kartu kredit ke perusahaan bahan bakar tersebut. Jadi, pembeli cukup memasukkan kartu kredit ke dalam mesin dan mengisi bensin tersebut ke kendaraannya. Lalu, secara otomatis, mesin akan mencatat berapa jumlah pembelian itu dan dikirim ke kantor pusat. Nantinya, kantor pusat akan mengirimkan penagihan kepada pembeli secara otomatis. Nah, kalian tahu nggak sih sistem ini pertama kali ada di Amerika Serikat yang digunakan oleh perusahaan angkutan seperti bis, truk, dan juga taksi. Jadi, sopir nggak perlu membayar cash di tempat dan perusahaan bisa mengontrol berapa jumlah pembelian bahan bakar setiap bulannya. Nah, selanjutnya aku bakal bahas mengenai bisnis kartu kredit. Ternyata kartu kredit itu bukan cuma sebagai alat bayar loh, tapi juga bisa sebagai jasa penagihan. Bisnis kartu kredit adalah bisnis yang menjual jasa penagihan ke perusahaan, barang atau jasa. Contohnya itu ada Visa, Mastercard, JBL, dan juga American Express. Dari bisnis kartu kredit ini, perusahaan dan konsumen bisa memperoleh manfaat. Pertama, bagi perusahaan itu, kartu kredit ini bisa meningkatkan penjualan karena konsumen bisa beli dulu dan bayar nanti. Yang kedua, juga dapat jaminan pembayaran tunai dari perusahaan kartu kredit. Nah, selanjutnya itu manfaatnya bagi konsumen. Yang pertama itu, konsumen bisa belanja sekarang dan bayar nanti pakai pendapatan yang akan datang. Dan yang kedua, konsumen nggak perlu bawa uang cash, jadi lebih aman dan praktis. Halo semuanya, nah karena udah ketemu sama aku, tandanya kamu udah ada di akhir video loh. Karena materi yang akan aku bahas adalah materi terakhir. Judulnya adalah hubungan sistem akuntansi dengan sistem informasi manajemen. Mau tahu kelanjutannya? Let's check this out! Sistem informasi manajemen atau yang akan kita singkat sebagai SIM merupakan sebuah sistem yang didesain untuk mengidentifikasi, menyiapkan, dan memproses data guna sebagai penyedia informasi bagi pengambilan keputusan di manajemen. Nah, hasil dari proses ini biasanya berupa laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, atau arus kas. Tapi, informasi keuangan ini tidak hanya berhenti di laporan. Ia punya peran penting dalam pengambilan keputusan. Dan disinilah sistem informasi manajemen ikut berperan. Sistem informasi manajemen atau yang disingkat SIM bekerja dengan cara mengumpulkan berbagai data dari berbagai departemen, termasuk dari sistem akuntansi. Kemudian mengolahnya menjadi informasi yang lebih komprehensif. Informasi ini kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan penting seperti apakah bisnis berjalan efisien, produk mana yang paling menguntungkan, bagaimana tren penjualan dalam 6 bulan terakhir, dan keputusan apa yang harus diambil untuk mempertahankan pertumbuhan. Contohnya kayak gini. Sebuah perusahaan retail mencatat ribuan transaksi penjualan setiap hari lewat sistem akuntansinya. Dari data itu, SIM bisa menyusun laporan yang menunjukkan produk mana yang paling laris, toko mana yang paling efektif, dan waktu-waktu terbaik untuk promosi. Hasilnya, perusahaan bisa menyusun strategi pemasaran dengan lebih akurat dan efisien. Kesimpulannya, sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen saling mendukung. Yang satu menyediakan data keuangan yang akurat, yang lain mengubah data itu menjadi wawasan strategis. Perusahaan yang mampu menggabungkan keduanya secara efektif akan memiliki keunggulan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Karena, dalam dunia bisnis, informasi bukan hanya tentang tahu apa yang sedang terjadi, tapi juga tentang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya.